sebelumnya perkenalkan ya Mbak, saya Dian Aisyah Fitri. Mbak bisa panggil saya Dian. Sebelumnya dengan Mbak Lia. Nama lengkap Mbak Lia siapa? Lia Puspitasari. Oh, Mbak suka dipanggil dengan nama apa? Lia. Baik, Lia saja ya Mbak ya. Ya. Oh, nanti kita akan berbincang-bincang sebentar ya Mbak. Tujuannya biar saya tahu apa yang Mbak rasakan, atau nanti kita bisa menentukan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang Mbak hadapi ya. Mbak tenang saja, gak usah khawatir. Semua yang Mbak ceritakan itu menjadi rahasia. Tidak akan saya sebarluaskan. Itu hanya untuk kepentingan kesehatan saja ya Mbak. Ya. Baik. Sekarang ini apa yang Mbak rasakan? Kok kelihatannya murung? Lemas aja, Mbak. Oh, lemas. Iya. Ada yang dipikirkan? Ada. Biasanya apa yang dilakukan kalau dengan pikiran-pikiran itu, Mbak? Saya merapikan buku ya, seperti itu, Mbak. Merapikan buku ya. Baik, Mbak. Sebelumnya nanti kita akan berbincang-bincang dengan waktu berapa lama ya, Mbak? 15 menit aja, Mbak. Oh ya, kurang lebih 15 menit cukup ya, Mbak? Iya. Tempatnya mau di mana? Di sini. Di sini saja ya. Oh baik, nanti kita akan melakukan perbincangan tentang kegiatan apa saja yang bisa Mbak lakukan ya. Baik Mbak, kita mulai ya Mbak. Tadi Mbak sebelumnya kan mengatakan Mbak lemes. Itu lemesnya seperti apa ya Mbak? Males kalau ngapa-ngapain, Mbak. Biasanya saya tuh rajin. Oh gitu ya. Pengaruh nggak dalam kehidupan sehari-harinya Mbak? Pengaruh. Pengaruh? Ya. Itu jadi Mbak nggak ngapa-ngapain gitu kalau lagi pikiran gitu? Iya, Mbak. Oh. Sebelumnya kenapa sih Mbak kok bisa muncul perasaan seperti itu? Saya merasa cemas dengan kondisi saya seperti ini. Emang kenapa kondisi Mbak sekarang ini? Saya merasa malu, Mbak. Malu karena apa? Malu dengan kondisi fisik saya yang seperti ini. Baik, nanti kita coba tuliskan di dalam tabel ini ya Mbak. Ada 2 tabel kegiatan yang tentang positif dan negatifnya ya. Nanti kita tuliskan ya. Baik Mbak, Mbak bisa coba ceritakan kembali kenapa Mbak muncul perasaan yang seperti itu. Biar saya tuliskan di tabel yang ini ya, di kotak yang ini ya. Saya merasa kurang dibanding orang lain. Baik, yang pertama itu beban pikiran Mbak merasa kurang dibanding orang lain ya Mbak? Iya. Apalagi yang Mbak rasakan? Yang kedua tuh saya disuruh nikah ke orang tua saya, tapi saya belum siap. Oh gitu ya Mbak. Oh jadi yang kedua itu Mbak disuruh nikah sama orang tuanya, tapi Mbak belum siap ya? Iya. Baik, saya tuliskan ya Mbak. Terus selanjutnya gini Mbak, Mbak pernah bercermin? Pernah. Apa yang Mbak lihat dari cermin itu? Mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki. Baik. Sekarang saya mau nanya Mbak, itu dengan itu matanya Mbak ada berapa? 2. Bagaimana kondisinya? Sehat. Masih bisa melihat? Masih. Baik, berarti fungsi matanya masih bagus ya Mbak? Saya tuliskan ya. Selanjutnya dengan hidung, bagaimana kondisi hidung Mbak? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya Mbak, masih baik ya? Iya. Baik, fungsinya masih normal ya, masih bagus. Iya. Selanjutnya mulutnya? Alhamdulillah masih bisa berbicara. Baik, berarti fungsinya masih bagus juga ya Mbak? Selanjutnya tangan Mbak ada berapa? 2. Ya, alhamdulillah masih lengkap ya Mbak? Iya. Fungsinya masih bagus? Masih. Baik, sekarang ke kaki. Kaki Mbak ada? 2. Kondisinya gimana? Masih bagus. Bisa berjalan? Iya. Bisa berlari? Iya. Alhamdulillah. Saya tuliskan ya. Berarti dari mata sampai kaki semuanya masih normal ya fungsinya ya Mbak ya. Ya selanjutnya mohon maaf untuk
pendidikannya sekarang Mbak terakhir lulus jenjang apa? S1 Baik, untuk melewati S1 itu harus Mbak harus melewati apa saja? dari SD, SMP, SMA. Ya, baik. Berarti untuk menempuh S1 itu harus dari SD sampai SMA ya Mbak, harus melewati itu dulu ya? Iya. Baik, saya tuliskan. Mbak ini kan kelihatannya murung. Kalau biasanya kegiatan apa saja yang Mbak lakukan? Biasanya merapikan buku, menyapu, mengepel, pokoknya yang berantakan. Dibersihkan ya? Ya. Baik, saya tuliskan ya Mbak. Bagus sekali ya Mbak kegiatannya untuk saat seperti itu ya. Oke, Kak, ini kalau dilanjutkan masih banyak sekali ya Mbak kegiatan positif yang dilakukan. Oke, sekarang dari dua tabel ini lebih banyak positif atau negatif? Positif. Baik, dari sekian banyak kegiatan positif ini, kira-kira apa yang bisa kita latih atau lakukan Mbak? Membereskan buku. Berarti hari ini kita akan latihan membereskan buku-buku ini ya Mbak, yang berantakan ini ya. Ya. Baik, kita mulai saja ya Mbak latihannya ya. Coba Mbak yang membereskan yuk. Ini cara membereskannya, bukunya yang besar ditaruh di bawah dulu ya. Terus selanjutnya yang kecil-kecil di atasnya ya, biar lebih rapi. Nah, baik, ini sudah selesai ya Mbak latihannya ya. Gimana Mbak ini kondisinya dibanding yang tadi? Rapi yang ini, Mbak. Ya, lebih nyaman dilihat yang ini ya. Ya. Ya, jadi ini bisa dilakukan Mbak setiap hari ya, agar lebih rapi, lebih nyaman dilihat ya. Baik Mbak, tadi kita sudah melakukan latihan ya Mbak. Latihan apa Mbak? Latihan membersihkan buku. Baik, bagaimana perasaannya sekarang? Seneng aja, Mbak. Oh, kira-kira apa sih yang Mbak bisa dapatkan? Ternyata saya masih bisa melakukan kegiatan positif. Oke, baik. Saya melihat tadi bagus sekali ya, Mbak bisa merapikan buku jadi lebih nyaman dilihat, jadi lebih rapi. Tadi juga Mbak sudah menceritakan apa yang Mbak rasakan ya. Kemudian permasalahannya tadi ada dua ya. Yang pertama, Mbak merasa kurang dari orang lain, dan yang kedua Mbak belum siap disuruh nikah sama orang tuanya ya. Oke. Dari kedua beban pikiran itu, tapi ternyata Mbak secara fisik, ternyata fisiknya Mbak normal ya, sehat sama seperti orang lain. Mbak juga dapat melakukan banyak kegiatan positif sama seperti orang lain juga ya Mbak. Saya rasa cukup untuk pertemuan ini ya Mbak. Saya mohon pamit. Besok kita akan bertemu kembali dan akan melakukan latihan yang kedua ya Mbak. Tadi kan Mbak menyebutkan suka menyapu ya kan. Jadi kita besok latihan menyapu ya Mbak. Bagaimana bisa? Bisa. Mbak bisanya besok? Ya. Besok jam berapa Mbak? Jam 10. Baik, jam 10 ya Mbak. Tempatnya di mana? Di sini. Di sini, sama seperti ini ya? Ya. Oke. Baiklah, saya pamit ya Mbak. Tetap semangat ya, tetap berpikir positif ya. Saya mau pamit, permisi.